Kami dan rombongan dari dinas terkait, dinas perizinan dan dinas perikanan serta dari pertanian berkunjung ke Al Zaitun ini dalam rangka kita mempersiapkan pembahasan MOU untuk kerjasama antara pemerintah daerah Halmahera Barat dan PT Samudra Biru dalam rangka pengembangan atau bekerja sama investasi di bidang pertanian, kemudian perkebunan serta perikanan. Nah, di perikanan itu ada perikanan tangkap dan juga perikanan budidaya air tawar. Pertama, dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan terima kasih atas penerimaan kami yang cukup luar biasa. Saya juga terharu. Saya mewakili kurang lebih 146.000 masyarakat Halmahera Barat. Sangat antusias. Mudah-mudahan kerjasama ini bisa secepatnya dilaksanakan. Kami memiliki sebuah kerinduan karena di sana potensi sumber daya alam kami yang begitu melimpah, tetapi dengan kondisi keuangan daerah yang juga tidak begitu memadai, maka pihak swasta lah yang kami harapkan untuk bisa membangun atau berinvestasi di sana, terutama di bidang pertanian, perkebunan maupun perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan darat. Nah, ini sebuah rahmat bagi kami. Semoga Pak C. Sudi mereka tim yang sana untuk memantau dan bila perlu langsung melakukan penandatanganan MOU di sana. Perhatian dari unsur Samudra Biru maupun unsur lembaga kesejahteraan Mesir, Permata dengan Alam di Republik Indonesia. Pagi ini atau hari ini suatu anugerah kami akan pada kita bahwa unsur daripada pimpinan Kabupaten Halmahera Barat berkunjung, dan bukan sekedar berkunjung namun membawa sesuatu untuk mewujudkan perwujudan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang ditempuh dengan kerjasama antara Pemda dan pihak swasta. Saya teringat kepada apa yang dipesankan Bung Karno sebelum merdeka, bahwasanya setelah merdeka nanti kita akan bangun Indonesia dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak undang investor dari asing karena mereka akan membawa pulang hasil daripada investasinya ke negaranya. Tapi kita bangun sendiri, maknanya kita menjadi rakyat bangsa Indonesia, yang rakyat bangsa Indonesia itu banyak kemampuannya, baik itu di bidang swasta maupun di bidang pemerintah. Ini mulai justru dari timur, mulai bekerja sama dengan swasta nasional, swasta Indonesia yang membangun bersama-sama, dan kita akan mewujudkan apa yang dipesan Bung Karno dulu sebelum merdeka. Daripada kita mengundang investor asing, lebih baik kita berhutang kepada bank-bank asing yang kemudian nanti kita bayar dari hasil keringat kita, daripada kita mengundang investor asing. Ternyata dari timur yang melaksanakan. Terima kasih. Dan apa yang kita lakukan, sesuatu yang sangat rawan bagi Indonesia hari ini ke depan, yakni pangan. Siapa menguasai pangan, dia akan menguasai dunia. Sebab dunia hari ini seluruhnya terjangkit kekurangan persediaan pangan. Dengan adanya kerjasama seperti ini di bidang pangan, tentunya kita akan memanfaatkan lahan. Lahan jangan sampai terkikis dan kita tidak bisa melanjutkan. Lahan kita siapkan atau disiapkan oleh Pemda,
kita swasta akan menciptakan itu sebagai lumbung pangan Indonesia, lumbung pangan minimal yang ada di lingkungan Inka, ini mudah-mudahan terlaksana. Kami dari pihak swasta yang bergabung dalam PT Samudra Biru Mangun Kencana. Saya sampaikan mengapa ini nama Samudra Biru Mangun Kencana. Indonesia tanah air. Ada tanah, ada air. Airnya meliputi 75%. Tapi 75% ini belum bisa membangkitkan bangsa. Dari yang sekecil-kecilnya belum bisa. Maka kita mulai untuk membisakan itu. Maka kita masuk ke Samudra Biru. Untuk apa? Mangun Kencana. Mangun Kencana adalah menciptakan emas tanpa menggali daripada emas yang tersimpan di perut bumi, tapi dari Samudra Biru. Samudra Biru kita ambil apa yang ada di dalamnya karena kekayaannya ribuan kali lipat dari darat, maka kita jadikan sumber untuk membangun Indonesia. Mangun Kencana. Kencana itu adalah emas. Emas itu simbol kemuliaan, maka namanya logam mulia, simbol kekayaan satu bangsa. Oleh itu kerjasama ini mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Dan kami inginkan kerjasama ini tidak dipengaruhi oleh politik. Dan hari ini maupun ke depan. Karena politik kalau tidak dijalankan dengan seksama seperti yang dicita-citakan oleh dasar negara kita, itu akan merusak tatanan ekonomi, tatanan sosial budaya, dan lain-lain. Mudah-mudahan hari ini kita menciptakan kerjasama selamanya tidak dipengaruhi oleh politik kanan kiri tengah depan belakang, tapi dipengaruhi oleh mewujudkan satu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini saja sambutan daripada PT Samudra Mangun Kencana dan juga sambutan daripada Syekh Az-Zaitun, karena Az-Zaitun ini mempunyai bidang-bidang usaha untuk menghidupi lembaga pendidikan yang swasta ini. Swasta tidak boleh bangkrut, khususnya pendidikan. Bangkrut pendidikan itu melambangkan bangkrutnya Indonesia. Yaitu kerjasama ini adalah untuk pendidikan. Hasilnya untuk pendidikan. Pendidikan itu bukan hanya duduk di sekolah, tapi untuk menjalankan semua itu. Jadi bangsa ini harus cerdas. Sebelum cerdas, bangsa ini harus sehat. Sehat itu melalui gerakan ekonomi, maka terciptalah masyarakat sehat dan terciptalah masyarakat yang bisa mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab maupun persatuan Indonesia. Ini saja sambutan kami, mudah-mudahan bisa mengimbangi apa yang disampaikan oleh Pak Wapres tadi. Hadza wallahu ya'ana wa yaqina walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Harapan dari Pak Syekh tadi ya seperti itulah, sehingga kita mungkin fokus ke pengembangan ekonomi di daerah sana yang notabene dari berbagai aspek masih tertinggal, baik dari sektor ekonomi, kemudian infrastruktur maupun yang lain, sehingga dengan adanya kerjasama ini kalau memang permintaannya tidak terkontaminasi dengan kepentingan politik, itu kami lebih respon positif.
kami mungkin di pertanian banyak yang fokuskan ke sawah, beras. Kemudian yang kedua mungkin tanaman hortikultura yang lain seperti sayuran. Kemudian ada berapa jagung, kemudian singkong yang memang di sana tumbuhnya bagus. Nah kemudian di sana selain kita mengalami defisit soal pangan seperti beras dan lain, juga di sana kita adalah daerah penyangga. Ampera Barat adalah daerah penyangga ke daerah-daerah lain seperti Kota Ternate, kemudian Kota Tidore, ibu kota provinsi Sufifi, dan juga daerah tambang seperti di Halmahera Tengah dan Halmahera Utara. Makanya kebutuhan akan pangan, terutama sayuran dan daging cukup banyak. Ini padahal kalau kelihatan secara kasat mata ini gampang saja, mudah saja. Karena dibuat sini kemudian ini terpal dan di situ ada selang-selang. Nah, pemberian pakan ini kemudian menurut reaksi ikan itu begitu saja. Jadi ini tadi di situ ada ikan lele, kemudian ikan nila dan lain. Berkeliling terakhir di pengolahan beras. Jadi luar biasa, di tempat itu silonya bisa menampung 1000 ton gabah, kemudian diolah menjadi beras itu dalam berbagai macam ukurannya. Ada yang langsung 5 kilo, ada 10 kilo, 25 kilo dan lain. Ini luar biasa. Ini adalah dapurnya pesantren Al Zaitun yang menampung kurang lebih 11.000 atau 12.000 orang. Ini setiap siklusnya terjadi terus, tanam, kemudian diolah menjadi beras, makan, kemudian diolah lagi dan seterusnya. Tidak pernah henti. Ini luar biasa. Karena tidak pernah membeli dari luar. Semuanya langsung diproduksi di sini. Ditanam sampai diolah menjadi beras di sini. Nah, selain itu seperti tadi pisang. Pembenihannya ada, kemudian ditanam, berbuah, kemudian diolah lagi, packing dan seterusnya.
Oke, kira-kira dari hasil kunjungan hari tadi, apa yang nanti Pak Wakil kembangkan di Sumatera Barat? Ini tentu sebuah motivasi, sebuah pengetahuan baru kita bahwa luar biasa sebuah yayasan yang cukup hebat, bagi saya cukup hebat, dan mudah-mudahan kerjasama ini bisa terjadi sehingga ini bisa dikembangkan di sana, misalnya soal perikanan darat yang tadi kita sudah lihat semua, kemudian soal pengembangan sawah, padi yang di sana juga potensinya cukup baik, kemudian yang lain misalnya sayuran, kemudian pisang tadi misalnya kalau di laboratorium tadi yang kita lihat tadi sampai itu bisa dijadikan benih merata dari tanaman apa sih, kemudian nanti ditanam berbuahnya sama. Nah ini kan satu hal teknologi baru yang di bidang pertanian yang cukup luar biasa, dan kalau ini kita kembangkan di sana misalnya di tanaman lokal kita seperti pisang bebe, ini kalau dikembangkan cukup baik atau pisang raja. Nah jadi saya tentunya tertarik sekali dan ingin perusahaan ini bisa mengembangkan jaringannya di Halmahera Barat. Ya, mudah-mudahan kita di sini hasil yang pembahasan kerjasama sana juga bisa berlangsung dengan sukses, sehingga pada tahun ini misalnya PT Samudra Biru ini bisa beroperasi atau bisa mengembangkan bisnis usahanya atau investasinya di Halmahera Barat.